standar atau kriteria dari pengarahan Bapak Presiden dan pengetatan PPKM darurat. Kami akan menerapkan PPKM darurat mulai tanggal 3 sampai dengan 20 Juli. Ya. 14 hari. Bukan hari ini. Jadi hari ini kami sedang siapkan infrastruktur pengaturannya, surat-surat dan lain-lain sebagainya. Kemudian dalam PPKM darurat tadi, bagaimana kami akan mengutip utuh apa yang diatur oleh pemerintah pusat. Yang pertama bahwa work from home-nya bagi sektor non esensial termasuk perkantoran pemerintah itu work from home-nya 100%. Kemudian juga pelaksanaan belajar mengajar PKBM itu dilakukan secara daring, tidak ada simulasi, tidak ada 25% dan seterusnya, tapi seluruhnya di 100% dilakukan secara daring. Kemudian pada sektor esensial yaitu sektor keuangan dan perbankan, sektor pasar modal, sektor sistem pembayaran, sektor teknologi informasi dan komunikasi, sektor perhotelan non penanganan karantina COVID-19, industri orientasi ekspor diberlakukan 50% maksimal stafnya work from home dengan protokol kesehatan secara ketat berlaku seperti demikian. Juga bagi sektor kritikal yaitu sektor energi, SPBU misalnya, kita ada kantor PGN, perusahaan gas negara, kemudian sektor kesehatan, sektor keamanan, sektor logistik dan transportasi, sektor industri makanan, minuman dan penunjangnya, petrokimia, semen, objek vital nasional, penanganan bencana, proyek strategis nasional, jalan tol, kemudian Kalian Serpong, kemudian juga konstruksi utilitas dasar yaitu listrik dan air, kemudian industri pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat sehari-hari diberlakukan 100% maksimal work from office ya, dengan protokol kesehatan yang ketat. Kemudian yang berikutnya supermarket, pasar tradisional, toko kelontong, pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari dibatasi jam operasionalnya sampai jam 20 waktu setempat dengan kapasitas pengunjung 50%. Kemudian untuk apotek dan toko obat dibuka 24 jam. Kemudian juga kegiatan pada pusat perbelanjaan, mall, pusat perdagangan 3 sampai dengan 20 ditutup sementara. Ya. Pelaksanaan kegiatan makan, minum di tempat umum yaitu warung makan, rumah makan, kafe, pedagang kaki lima, lapak jalanan, baik yang berada pada lokasi tersendiri, ya, pinggir jalan dan sebagainya, maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan atau mall, hanya menerima delivery atau take away dan tidak menerima makan di tempat atau dine-in, ya, termasuk misalnya pecel lele, rumah makan Padang yang teman-teman suka ngutang. Kegiatan pelaksanaan konstruksi, tempat konstruksi dan lokasi proyek beroperasi 100% dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat. Nah ini tempat ibadah yaitu masjid, musola, gereja, pura, vihara, kelenteng, serta tempat umum lain yang difungsikan sebagai tempat ibadah ditutup sementara. Fasilitas umum yaitu area publik, taman umum, tempat wisata umum, dan area publik lainnya, Taman Kota 1, Taman Kota 2, kemudian juga City Center di Pamulang, Taman Kota Jombang, Taman Kota, dan beberapa fasilitas umum yang dimiliki oleh pemerintah kota dan dimiliki oleh swasta ditutup sementara. Kegiatan seni budaya
olahraga, sosial kemasyarakatan, yaitu lokasi seni, budaya, sarana olahraga, dan kegiatan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan ditutup sementara. Transportasi umum, yaitu kendaraan umum, angkutan massal, taksi baik konvensional maupun online, dan kendaraan sewa atau rental diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 70% dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Ini resepsi pernikahan dihadiri maksimal 30 orang dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat dan tidak menerapkan makan di tempat resepsi. Penyediaan makanan hanya diperbolehkan dalam tempat tertutup untuk dibawa pulang. Pelaku perjalanan domestik yang menggunakan transportasi jarak jauh, pesawat, bis, kereta api, harus menunjukkan kartu vaksin. Jadi kita ada terminal bis di Pondok Cabe untuk minimal vaksin dosis pertama dan PCR H-2 untuk pesawat serta antigen H-1 untuk moda transportasi jarak jauh. Tetap memakai masker, kemudian dengan benar dan konsisten saat melaksanakan kegiatan. Tidak diizinkan penggunaan face shield tanpa menggunakan masker. Kemudian pelaksanaan PPKM Mikro di RT dan RW zona merah tetap dilakukan. Ini Bapak dan Ibu sekalian kami hormati beberapa kesepakatan hal-hal yang akan diatur oleh pemerintah Kota Tangerang Selatan dan tentu dengan dukungan dari pihak TNI dan Polri serta dari Kejaksaan Negeri Kota